Untuk Toastmaster Ugeng, saya akan menyalakan yang hijau pada menit ke-20. Maaf, menit ke-15. Kemudian yang kuning ke-20 dan yang merah ke-30. Terima kasih dan kembali kepada penilai umum. Terima kasih Distinguished Toastmaster Harlina. Dan yang terakhir, tim saya adalah pengumpul kertas suara. Mari kita sambut Toastmaster Fitrini. Terima kasih kepada Distinguished Toastmaster Agus. Selamat pagi buat para rekan jabat Toastmaster. Jadi nanti setiap sesi yang sudah kita bagikan, jadi ada 3 bagian, di mana ada sesi pidato dipersiapkan, yang kedua ada sesi pidato tidak dipersiapkan, dan sesi penilaian umum. Jadi setiap dari Anda semua yang melihat bagaimana peserta yang ikut dalam bagian sesi tersebut dan terpilih sesuai kategori waktu yang telah ditentukan, jadi boleh langsung chat pribadi ke bagian kolom yang ada di aplikasi Zoom, langsung cari ke nama saya, yaitu ada pengumpul suara. Jadi teman-teman bisa chat untuk pidato dipersiapkan, jadi Anda bisa pilih PD, langsung nama yang bisa dipilih. Kemudian pidato tidak dipersiapkan bisa disingkat dengan PTD. Kemudian yang ketiga, sesi penilaian umum bisa langsung penilai individu PI, jadi nama yang bersangkutan yang berhak dipilih. Jadi itu saja, nanti saya akan nantikan, mari kita gunakan suara kita untuk memilih yang terbaik buat setiap peserta yang nanti boleh kita pilih. Terima kasih, saya kembalikan kepada Distinguished Toastmaster Agus. Terima kasih Toastmaster Fitrini. Jadi rekan-rekan semua, itu adalah tim dari tim penilai umum. Kepada tim saya, selamat bertugas. Kami semua akan mencatat segala hal dalam pertemuan pada hari ini, dan kami akan kembali di akhir pertemuan untuk melaporkan catatan kami. Jadi sampai jumpa di akhir pertemuan pada hari ini. Untuk sementara ini, saya akan kembalikan kontrol acara kepada pengarah acara kita, Toastmaster Resga. Terima kasih kepada penilai umum kita, Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Selanjutnya kita akan mulai pertemuan ini dengan satu sesi yang sangat kita nantikan, yaitu sesi edukasi dari Wapres bidang pendidikan kita, yaitu Toastmaster Ugeng Wijaya, yang akan memberikan sesi edukasi berjudul Cara Membuat Kursus Daring dari Tingkat Pemula hingga Profesional. Kepada Toastmaster Ugeng Wijaya, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih pengarah acara Toastmaster Resga Muhren, dan selamat pagi rekan-rekan jabat dan juga para tamu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya dalam membuat kursus daring dari tingkat pemula, menengah, hingga sampai tingkat profesional. Dan berikut ini saya akan share screen saya. Kepada Zoom Master, mungkin boleh diberikan akses kepada saya. Ya. Jadi, latar belakang saya seorang trainer dan juga agile coach ya, di mana saya seringkali memberikan training juga, sehingga ketika ada pandemi seperti ini, di perusahaan tempat saya bekerja juga diminta untuk bisa membuat kursus secara daring, dan hari ini saya akan sharing mengenai hal tersebut ya. Ya. Cara membuat kursus daring dari tingkat pemula hingga tingkat profesional. Agenda kita hari ini kita mulai dari tingkat pemula dulu, kemudian baru ke menengah, kemudian di akhir kita akan membahas di tingkat profesional. Di tingkat pemula, cara yang paling sederhana adalah dengan merekam layar presentasi. Ya, jadi yang kita rekam hanyalah layar presentasinya. Jadi tidak ada tampilan muka kita, hanya kita berbicara di depan layar, kemudian kita rekam presentasinya. Barangkali rekan-rekan juga pernah melihat rekaman presentasi di dalam salah satu
media untuk kursus secara daring, misalnya ada di Udemy, Coursera, atau dan lain sebagainya, di mana pematerinya hanya memberikan rekaman layar presentasi. Kemudian, apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman presentasi atau untuk melakukan pembuatan kursus secara daring dengan metode merekam layar presentasi. Ya. Yang pertama tentu ada aplikasi presentasi. Ya. Jadi jika rekan-rekan menggunakan komputer dengan berbasis Windows, maka aplikasi yang sudah ada dalam Windows biasanya menggunakan PowerPoint ya. Kemudian kalau menggunakan Mac OS ya, menggunakan MacBook, maka biasanya aplikasi bawaannya adalah Keynote ya. Jadi tapi PowerPoint juga bisa digunakan juga di Mac OS ya. Tetapi harus membeli aplikasinya terpisah. Jadi bisa dua-duanya, bisa pilih salah satu ya, bisa menggunakan PowerPoint atau menggunakan Keynote. Jadi mesti memang harus ada aplikasi yang digunakan untuk presentasinya. Yang kedua adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini untuk tingkat pemula sederhana saja jika rekan-rekan punya mikrofon yang menggunakan jackpot ya. Di sini ada jackpot yang ada ada lubang kemudian kita masukkan ya. Itu biasanya bisa menggunakan mikrofon yang bawaan dari mobile phone kita, dari HP kita ya. Jadi kalau kita beli HP biasanya sudah dapat mikrofon bawaan, itu bisa dipakai ya. Jadi ini cukup sederhana, rekan-rekan tidak perlu berinvestasi yang cukup mahal untuk di metode ini. Jadi karena tingkat pemula tidak perlu investasi yang cukup mahal, cukup bisa menggunakan PowerPoint, kemudian mikrofonnya juga cukup mikrofon yang bawaan dari HP. Atau kalaupun kita beli tidak cukup mahal ya untuk mikrofon seperti ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah naskah presentasi ya. Jadi meskipun kita presentasi di depan, meskipun muka kita tidak terekam ya, hanya berupa layar presentasinya, hanya berupa PowerPoint-nya atau berupa keynote-nya saja, tetapi akan sangat penting kita menyiapkan naskah presentasinya. Dan sehingga sambil kita membawakan presentasi, kita bisa sambil membaca naskah presentasi kita atau membaca catatan kita. Ini salah satu benefit sebagai pemula untuk menggunakan metode ini, karena meskipun kita sambil membaca naskah, audiens tidak tahu bahwa kita sedang membaca naskah. Dan trik dalam membuat naskah adalah, salah satunya adalah jangan mengetik naskah terlebih dahulu, kemudian baru kita berbicara berdasarkan apa yang kita ketik. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita ucapkan dulu, baru kita ketik. Sehingga bahasa yang ada di dalam naskah adalah bahasa yang natural. Saya masih ingat ketika saya pidato pertama kali di Jakarta Bahasa Toastmaster. Waktu itu karena pidato pertama kali, jadi saya tulis naskahnya. Saya ucapkan dulu, kemudian saya ketik gitu kan. Kemudian waktu itu penilai individu saya, Toastmaster Hadi, meminta coba naskahnya saya lihat gitu kan. Begitu saya pidato, kemudian selesai acara, Toastmaster Hadi tanya gitu kan. Ini kok bisa sama persis ya? Kamu hafal atau gimana? Oh tidak, saya nggak hafal. Tapi karena saya menuliskan apa yang saya ucapkan, bukan sebaliknya. Saya tulis dulu baru saya ingat-ingat, bukan seperti itu ya. Jadi naskah sangat penting, tapi triknya tadi, tipsnya adalah kita ucapkan dulu, baru kita ketik. Kemudian setelah itu kita koreksi ya naskahnya. Selanjutnya adalah perekam layar. Perekam layar ini juga sangat sederhana ya. Ini sudah bawaan dari Windows ya. Jadi kalau kita menggunakan komputer Windows, ini tinggal ada namanya tombol seperti gambar Windows ini ya, logo Windows. Kemudian kita tambahkan dengan huruf G. Kita pencet tombol huruf G, maka akan masuk ke dalam Xbox bar. Kemudian kita bisa pilih perekaman di sana.
Atau yang paling sederhana lagi adalah kita bisa memanfaatkan fitur perekaman layar di PowerPoint ya. Jadi di PowerPoint pun sudah ada fitur untuk perekaman layar, tetapi harus secara online ya. Jadi menggunakan PowerPoint yang Office 365 langsung terhubung ke internet gitu. Jadi ini sangat sederhana. Aplikasinya juga saya kira cukup familiar, sini ada PowerPoint, kemudian mikrofonnya mikrofon sederhana ya, kemudian naskah presentasi menggunakan Microsoft Word, kemudian ini juga sudah bawaan dari Windows-nya. Dan berikut ini adalah contoh dari video untuk tingkat pemula. Jadi tadi saya sudah merekam layar ya dengan menggunakan Xbox ini. Jadi tekan Windows plus Ctrl G ini, plus G ini ya. Saya akan putarkan videonya. Jadi ini adalah sebuah video contoh dari tingkat pemula. Dan mikrofonnya juga sama, saya menggunakan mikrofon bawaan dari HP saya, dari HP Samsung ya. Jadi memang benar-benar di level pemula untuk contoh ini. Halo, ini adalah contoh dari merekam layar presentasi. Metode ini digunakan untuk membuat kursus secara daring bagi rekan-rekan yang baru memulai membuat video. Jadi kalau ingin belajar membuat kursus online untuk para pemula, maka dapat menggunakan metode ini. Ya. Tadi apakah suara saya terdengar ya? Suara videonya cukup terdengar jelas atau tidak? Terdengar ya? Baik. Ya, jadi yang di depan layar kita hanyalah presentasi kita, hanya PowerPoint kita. Tidak ada muka kita sama sekali. Tidak ada animasi lain. Itu sangat sederhana dan kita bisa membuatnya sesederhana itu dengan alat-alat seperti ini. Dengan alat-alat sederhana ini pun kita sudah bisa lebih kalau kita tertarik untuk mendapatkan penghasilan lebih, kita bisa membuat kursus online sesederhana ini ya. Kemudian kita bisa upload di platform-platform yang menyediakan untuk kursus secara daring, mulai Udemy, Coursera, dan lain sebagainya. Jadi sangat sederhana. Jadi tidak ada alasan tidak bisa memulai kursus secara daring ya. Baik. Selanjutnya yaitu kursus untuk di level medium ya. Halo. Ya, selanjutnya di level menengah. Untuk level menengah peralatannya sudah sedikit agak lebih canggih ya. Yang pertama ada beberapa kesamaan, yaitu ada aplikasi presentasi, kita masih sama menggunakan PowerPoint dan juga Keynote ya. Tapi untuk mikrofonnya ini sebenarnya kalau mau menggunakan mikrofon yang sebelumnya juga bisa, tapi kenapa sih mikrofonnya yang agak berbeda agar nanti memudahkan pada saat proses editing gitu ya. Yang biasa saya gunakan ada dua ya. Pertama bisa menggunakan mikrofon headphone ya, yang ada mikrofonnya langsung. Manfaatnya adalah ketika kepala kita bergeser seperti ini ke kanan ke kiri, suaranya tidak berpengaruh. Ini benefitnya. Benefit kalau kita menggunakan mikrofon yang ada mic-nya langsung di sini. Dan ini kedua mikrofon ini adalah mikrofon yang menggunakan wireless ya. Yang satu ini menggunakan wireless ya, jadi ada dicolokkan ke USB-A di laptop ya. Ini sangat mudah dan juga mikrofon ini saya rekomendasikan mikrofon yang ada noise cancelling-nya. Jadi kalau di belakang kita ada suara berisik-berisik gitu ya. Misalnya kita lagi rekam tuh tiba-tiba ada suara berisik, suara anak kita atau tetangga kita, kan kesel banget ya. Kita kesal kalau misalnya udah di tengah-tengah video, udah capek-capek di tengah video, tiba-tiba ada suara noise gitu ya, ada gangguan suara. Itu akan sangat mengganggu proses perekaman. Sehingga saya rekomendasikan ini yang sudah ada background noise cancelling-nya. Kemudian saya juga, atau bisa juga menggunakan opsi kedua, yaitu ini namanya USB mic ya. Jadi menggunakan colokan USB, ini biasanya saya pakai
juga untuk perekaman ya. Kalau misalnya durasi videonya cukup lama, karena kadang kalau menggunakan headphone itu kalau durasinya cukup lama, telinga kita lumayan pegal ya. Jadi ini bisa dijadikan pilihan kalau kita ingin menggunakan mikrofon yang cukup bagus ya. Jadi pilihannya bisa wireless microphone yang langsung ada headphone-nya, kemudian ada mic-nya langsung ya. Keunggulannya tadi kalau kepala kita bergeser ke kanan ke kiri suaranya tidak berpengaruh. Kemudian kalau yang kedua yaitu menggunakan USB mic ya, USB mic. Kemudian keunggulannya adalah kalau durasi trainingnya cukup panjang, maka telinga kita tidak merasakan sakit ya, karena memang kita tidak menggunakan headphone. Selanjutnya yaitu ada webcam, karena di level menengah ini kita merekam layar presentasi plus wajah ya, jadi kita butuh webcam, dan webcam yang bagus saya rekomendasikan yang dia sudah sampai level HD ya, yaitu 180 pixel ya. Jadi seperti yang sekarang saya gunakan untuk Zoom meeting ini, saya menggunakan webcam ini ya. Jadi akan sangat baik kalau kualitasnya bisa sampai HD. Jadi ketika nanti kita unggah di platform kelas daring, maka kualitas gambarnya sangat bagus. Karena kalau webcam bawaan dari laptop biasanya cenderung kurang bagus ya. Mungkin hanya beberapa laptop saja yang cukup bagus dan butuh pencahayaan yang cukup bagus. Tapi kalau webcam yang ini dengan pencahayaan yang cukup kurang pun hanya menggunakan lampu saja itu sudah cukup. Gitu ya. Selanjutnya yaitu alat perekam layar. Alat perekam layarnya cukup berbeda. Kalau tadi kita cuma menggunakan bawaan yang dari Windows. Kalau ini perekam layarnya kita mesti berlangganan. Ada dua aplikasi. Yang pertama namanya Loom, ya. Yang kedua Wondercell Filmora. Apa bedanya? Perbedaannya adalah kalau Loom perekaman wajah kita bentuknya bisa bulat dan juga bisa full screen-nya masih belum maksimal. Cuman yang kedua kalau Filmora perekamannya bentuk wajah kita bentuknya nanti di dalam bingkai yang kotak ya. Kalau saya biasanya lebih nyaman menggunakan Loom ya kalau untuk perekaman di tingkat menengah, karena bentuknya lebih estetikanya lebih enak dilihat ya, karena bentuknya bulat. Kemudian naskah presentasi masih sama. Nah, kalau di sini naskah presentasinya memang bisa berupa outline saja, garis besarnya seperti apa, atau kita bisa menyiapkan sebelumnya, tapi kita tidak membaca ya, kita tidak membaca pada saat presentasi karena mata kita, pandangan kita harusnya ke depan layar. Ini salah satu tantangan kalau di tingkat menengah, karena apa? Karena pandangan kita mesti melihat ke webcam, sementara kita juga sesekali harus melihat juga ke layar presentasinya. Ini salah satu tantangannya untuk di tingkat menengah. Kemudian selanjutnya ada video editing. Kalau video editing ini saya biasanya menggunakan Filmora ya. Jadi di Filmora ini kita bisa melakukan video editing. Apa saja sih yang bisa diedit? Misalnya kita mau melakukan cut video, itu bisa pemotongan video itu bisa dilakukan dengan menggunakan menggunakan Filmora. Atau kita bisa memisahkan antara video dan audionya, kita bisa pisahkan juga di situ. Jadi misalnya pada saat perekaman, kemudian antara video dan suaranya itu tidak sinkron karena ada gangguan, misalnya itu bisa kita edit menggunakan Filmora. Atau misalnya kita ingin menambahkan suara-suara lain juga bisa menggunakan Filmora. Kemudian misalnya kita tidak punya mikrofon yang ada noise cancelling gitu ya, atau kita menggunakan mikrofon yang ini ya, terus kemudian ada gangguan noise, kita bisa menggunakan Filmora juga untuk mengurangi adanya gangguan background noise di belakang kita. Jadi ini salah satu manfaat adanya video editing.
Kemudian ini adalah contoh dari level Selanjutnya menengah ya. yaitu business alignment. Sebagai seorang product owner, tantangan terbesar dari seorang product owner adalah bagaimana mengalainkan antara bisnis strategi dan company vision yang ada di dalam perusahaan kita ke dalam product vision kita, ke dalam produk strategi kita. Nah, ini biasanya banyak terjadi pada product owner yang bekerja di corporate ya. Jadi kalau Ya, itu tadi contoh untuk salah satu video yang di tingkat menengah, di mana kalau kita perhatikan tadi ya, ada bulutan di sebelah kiri bawah ini, dan bulutan ini bisa kita geser ke atas, ke samping, dan seterusnya. Kemudian ukurannya juga, kalau ukurannya bisa kita perbesar juga, tergantung slide presentasi kita. Kalau misalnya ada materi-materi yang tertutup ya kita bisa kecilkan, tapi kalau tidak kita bisa perbesar ukuran lingkaran ini. Jadi salah satu benefit menggunakan aplikasi tadi yang namanya Loom, atau kalau menggunakan Filmora bentuknya kotak. Nah, selanjutnya ini adalah di level ketiga, yaitu level profesional. Dan di level ini memang kalau kita mau investasi cukup banyak ya, atau kita sebenarnya bisa juga menyewa studio ya, dan juga menyewa videographer. Peralatannya apa aja sih? Yang pertama memang harus tetap ada naskah presentasi. Bahkan kalau di profesional, naskah presentasi ini harus menjadi sesuatu yang wajib ya, karena nanti akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam teleprompter. Apa sih itu teleprompter ya? Teleprompter ini adalah alat untuk menampilkan naskah kita di dalam layar, sehingga kita ketika berbicara bisa sambil melihat naskah pidato kita. Dan pandangan kita bisa langsung ke kamera, karena di sini tembus pandang ya. Jadi kamera di sini, kemudian di sini ada kaca, kemudian naskah kita ada di dalam tablet, kemudian dipantulkan ke sini. Dan kita bisa membaca langsung dari sini. Pandangan kita pun lurus ke sini. Beda dengan di level menengah tadi, pandangan kita sesekali biasanya ke layar laptop ya. Padahal idealnya kita pandangannya ke kamera. Tapi kalau menggunakan teleprompter, pandangan kita bisa langsung ke teleprompternya dan naskahnya sudah ada di sini. Kemudian naskah juga digunakan untuk pada saat proses editing memasukkan animasi. Kata-kata tersebut sangat membantu videographer. Jadi kalau kita mau membuat kelas daring secara profesional, maka membuat naskah presentasi ini adalah sesuatu yang wajib. Di mana rekan-rekan jabat sangat beruntung ya, karena di jabat kita punya budaya, ada pidato dipersiapkan, dan rekan-rekan terbiasa membuat naskah presentasi. Selanjutnya mikrofon. Mikrofon yang cukup profesional lagi ya. Jadi dia menggunakan kabel, bukan menggunakan USB ataupun wireless ya. Ini kalau rekan-rekan biasa nonton podcastnya Deddy Corbuzier, ini salah satu mic yang biasanya digunakan ya untuk level profesional. Kemudian ada kamera juga, kameranya tadi ditaruh di belakang prompternya. Ya. Biasanya kalau profesional kameranya ada dua, yang pertama di depan prompter, yang satu di samping. Jadi nanti sudut perekamannya ada dua, ya, ada di depan dan juga dari samping. Selanjutnya yaitu harus ada studio ya. Studionya bisa ada dua pilihan. Pertama adalah dengan studio full green screen yang seperti ini. Jadi untuk memudahkan video editing. Jadi di belakang kita harus semuanya itu hijau gitu ya. Atau yang kedua adalah dengan dekorasi ya. Kalau dekorasi kelebihannya memang tidak perlu banyak pasca editing setelah kita melakukan perekaman. Tetapi ada kelemahannya, yaitu kelemahannya kalau menggunakan dekorasi hanya topik-topik tertentu saja yang relevan dengan dekorasi tersebut. Selanjutnya yaitu bagian video editing. Video editing biasanya kita menggunakan software namanya Adobe Premiere ya. Ini merupakan software yang cukup populer juga ketika untuk video
editing, dan bisa juga untuk membuat animasi. Dan ini kalau rekan-rekan cukup sulit untuk berinvestasi di sini, bisa cukup sewa studionya saja ya. Sewa studio rekaman itu kurang lebih sekitar 2 juta sampai 3 juta per hari ya untuk sewa studio. Jadi peralatan-peralatan seperti ini sudah disediakan. Tapi itu hanya sewa studionya. Kalau mau sama videografernya kurang lebih sekitar 13 juta sampai 15 juta per hari. Per hari sama per video. Jadi per video itu harus sudah selesai. Misalnya dalam satu hari ada 15 video, nah itu pokoknya satu hari itu harus sudah selesai sekitar 15 jutaan. Nah ini adalah contoh video yang direkam secara profesional. Kalau dulu ini saya tidak bayar ya, tapi saya justru dibayar karena memang ada salah satu platform yang meminta saya untuk bisa membuat kursus di platform mereka. Scrum merupakan Agile framework yang paling populer di dunia. Melalui Agile, kita dapat merilis produk kita tanpa harus menunggu seluruh produk selesai. Charles Darwin pernah menyatakan bahwa bukan makhluk hidup yang paling kuat, atau paling besar, atau paling pintar yang akan tetap bertahan hidup. Namun, makhluk hidup yang paling bisa beradaptasilah yang akan survive bertahan hidup. Dengan Agile diharapkan akan lebih siap dalam menghadapi perubahan tersebut, sehingga organisasi bisa tetap survive. Perkenalkan, saya Ugeng Wijaya, seorang profesional Scrum Master sekaligus profesional Scrum Product Owner. Setelah mengikuti kursus ini, rekan-rekan bisa paham Agile dan Scrum secara fundamental. Ya, terima kasih. Tadi kita udah belajar 3 hal, yaitu pembelajaran, pembuatan kelas secara daring, baik di level pemula, menengah, sampai dengan level profesional. Dan kita sebagai seorang yang kreatif, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak membuat kursus secara daring kalau memang kita butuh atau kita ingin menambah penghasilan. Karena tadi baik di level pemula pun ada caranya, di level menengah ada caranya, di profesional juga ada caranya. Dan seperti kata-kata dari Albert Einstein, kreativitas adalah intelijensi yang menyenangkan. Jadi kalau kita ingin membuat suatu kelas secara daring, ini merupakan bagian dari kreativitas kita. Sehingga kita semestinya bisa bersenang-senang dalam membuatnya, bukan justru terbebani. Karena ada yang berpikir, aduh kalau saya ingin membuat kelas secara daring, saya harus berinvestasi secara lumayan banyak di peralatannya misalnya. Padahal ada cara-cara lain yang lebih mudah. Karena sekali lagi kreativitas adalah intelijensi yang menyenangkan. Jadi saya harap rekan-rekan semua bisa lebih kreatif dan bisa memulai membuat kelas secara daring. Terima kasih, kembali ke pengarah acara. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali sesi edukasi kita pagi ini tentang cara membuat kursus daring dari Toastmaster Ugeng Wijaya. Jadi yang saya kutip tadi adalah tidak ada alasan untuk tidak memulai kursus daring ini karena kita sudah dapatkan tips-tipsnya dan ini bisa juga buat menambah penghasilan. Tadi saya lihat dari salah satu komentarnya. Nah, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi kita akan berikan sertifikat penghargaan kepada TM Ugeng Wijaya dan kita akan ambil sesi foto dengan TM Ugeng dan sertifikatnya. Terima kasih. Baiklah, Zoom Master mohon difoto dulu. Sudah? Oke. Belum ya? Belum, sorry. Oke, sebentar ya, saya share lagi. Oke. Toastmaster Ugeng bisa bicara sebentar? Halo, ya. Sebentar ya. Oke, sudah? Ya.
Nah, selanjutnya kita akan juga masuk ke sesi foto grup. Jadi teman-teman, ayo kita foto, dilihat ke kameranya masing-masing dan tersenyum. Silakan yang kameranya belum dibuka. Ya, kepada teman-teman yang belum dibuka, kameranya mohon dibuka. Kita akan masuk ke sesi foto grup. Ibu Indah ya? Ibu Min? Oke, jadi 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar ya. Ya. Kemudian satu kali lagi agak heboh. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Harlina dan TM Ugm Wijaya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi pidato yang dipersiapkan. Pembicara pertama kita adalah TM Dina Arif yang akan membawakan pidato dari jalur penguasaan presentasi. Di mana untuk pidatonya ini TM Dina Arif akan diberikan waktu 5-7 menit. Pidato ini akan dinilai oleh penilai individu dari TM Dina Arif, yaitu TM Sintis Tanoto CCCL. Kepada TM Sintis Tanoto, kami persilahkan untuk memperkenalkan pidato dari TM Dina Arif. Toastmaster Sintis baru masuk ke waiting ke ruangan. Oh, oke. Kita tunggu sebentar. Ya, silakan Toastmaster Sintis. Ya, langsung ya. Hari ini kita akan mendengarkan pidato dari Toastmaster Dina, Pathway Level 1, di mana pidatonya dengan tujuan adalah mengaplikasikan umpan balik pada pidato ini. Jadi, sebelumnya Toastmaster Dina sudah menyampaikan pidato ini dan mendapatkan umpan balik, dan kemudian akan mengaplikasikannya di pidato ini. Namun sayangnya sampai sekarang saya belum mendapatkan umpan balik yang diberikan oleh penilai sebelumnya. Oleh karena itu saya akan menilai pidato ini seperti biasa saja, jadi mengenai struktur, isi, bahasa tubuh. Jadi tidak panjang lebar lagi, mari kita sambut Toastmaster Dina dengan merayakan 30 tahun reunifikasi Jerman. Selamat pagi teman-teman Toastmaster dan para tamu yang telah hadir di pertemuan jabat pada hari ini. Saya akan memulai kalimat yang diucapkan oleh Willy Brandt, mantan Kanselir Jerman Barat, yaitu apa yang ditakdirkan bersama akan tumbuh bersama. What belongs together will grow together. Kalimat ini diucapkan oleh Willy Brandt pada tanggal 10 November 1989, sehari setelah tembok Berlin diruntuhkan untuk pertama kalinya. Dan pada hari ini, tanggal 3 Oktober, bertepatan dengan Hari Nasional Negara Jerman, yaitu Hari Reunifikasi Jerman atau Hari Penyatuan Kembali Jerman. Dan tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa karena merupakan peringatan 30 tahun bersatunya kembali Jerman sebagai satu negara dan bangsa yang utuh secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1990. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah Perang Dunia Kedua dan adanya Perang Dingin, negara Jerman dibagi menjadi dua negara, yaitu Republik Federasi Jerman atau Jerman Barat dan Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Dan karena adanya perubahan iklim politik dunia di paruh kedua tahun 1980-an, membawa hikmah runtuhnya tembok Berlin yang merupakan ikon Perang Dingin pada tanggal 9 November 1989, yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Saya pun teringat dengan kisah salah seorang profesor saya yang bercerita kepada saya bahwa orang Jerman pada masa itu sudah pada tahap
pasrah, tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk bersatu kembali sebagai bangsa yang utuh. Selamanya akan terpisah walaupun mimpi untuk bersatu tersebut tetap ada. Akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan, tembok Berlin yang memisahkan mereka runtuh, dan yang istimewanya adalah diruntuhkan oleh rakyat. Dan dua bangunan penting yang merupakan simbol negara Jerman pun menyatu kembali, yaitu gerbang Brandenburg yang ada di Berlin Timur dan Reichstag atau gedung parlemen yang berada di Berlin Barat. Keinginan untuk bersatu kembali ini juga tergambar di sebuah film pendek yang berjudul Cycling the Frame yang dibuat pada tahun 1988, setahun sebelum tembok Berlin runtuh. Film ini kemudian menjadi film dokumenter bersejarah, walaupun awalnya film ini merupakan film independen. Di film itu dikisahkan seorang perempuan bersepeda mengelilingi tembok Berlin dalam waktu mungkin 3 hari, kalau tidak salah, dan dia melihat tembok Berlin tersebut sambil berandai-andai, berbicara pada dirinya sendiri dan juga berbicara pada tembok Berlin, bagaimana jika tembok itu terus-menerus berdiri. Terus kemudian juga dia berkisah bagaimana jika tembok itu runtuh. Pasti lucu kalau tembok itu runtuh. Dan dia juga melihat perbedaan yang kontras di mana orang-orang di Berlin Barat seperti sama sekali tidak menaruh perhatian lebih terhadap tembok. Dan dia bilang seperti tinggal di sebuah pulau tapi mengabaikan laut di sekelilingnya. Sedangkan di sebelah timur, orang-orang benar-benar menjaga tembok tersebut dengan banyaknya menara pengintai, dengan banyaknya menara pengawas. Dan di akhir film itu, ini merupakan sedikit surprise ya, bukan sedikit sih, tapi memang surprise. Jadi di akhir film tersebut, perempuan tersebut menemukan secarik kertas yang tertempel di tembok Berlin, yang bertuliskan dalam bahasa Jermannya, Berlin wird mauerfrei, artinya Berlin bebas dari tembok. Dan setahun setelah film tersebut diproduksi, tembok Berlin benar-benar bebas dari tembok. Film ini kemudian dibuat kembali tahun 2009, 21 tahun setelah film pertama dibuat dengan judul The Invisible Frame, karena temboknya sudah nggak ada. Dan perempuan yang sama bersepeda kembali mengelilingi bekas tembok Berlin. Saya pun sebenarnya terinspirasi oleh film tersebut dan membuat foto, bukan film tapi foto mengenai tembok Berlin dengan rentang waktu hampir 20 tahun. Mungkin ini bisa dilihat fotonya, saya nggak tahu ini kelihatan atau enggak ya. Ini foto saya di akhir tahun 1990-an, ini tembok Berlin. Ini saya. Ini sekitar tahun 1998 atau 1997, saya juga lupa. Dan kalau yang asli yang sekarang itu mungkin kalau misalnya untuk share screen ya. Ini gimana tadi caranya? Yang hijau di bawah, hijau tengah ada tertulis share screen di samping. Ya. Dipencet. Terus cari fotonya, diklik. Udah. Terus nah ini temboknya yang sekarang setelah 20 tahun dari yang ini tempatnya sama, lokasinya sama, temboknya sama, tapi suasananya sudah berbeda. Terus kemudian halo? Silakan. Dipencet lagi. Oke, udah. Ini saya pikir zoom-nya mati. Oh enggak, masih ada. Enggak, masih ya. Aduh, tapi kok saya nggak bisa lihat ya? Sebentar ya, kok ini kayaknya saya ada masalah deh. Loh. Mau diklik aja nanti. Oke. Jadi itu tadi, nah sekarang saya udah bisa lihat lagi. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan penyatuan kembali Jerman. Bahkan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Prancis François Mitterrand pada saat itu menentang terang-terangan penyatuan Jerman karena adanya ketakutan
bahwa Jerman akan kembali agresif, kembalinya ideologi Nazi, dan yang paling ditakutkan adalah kembalinya Jerman sebagai negara yang kuat. Dan perayaan 30 tahun reunifikasi Jerman di Jakarta, Kedutaan Besar Jerman mengadakan pameran foto-foto yang ditempel di pagar Kedutaan Besar Jerman dengan mengambil tema Unification of Diversity atau penyatuan keanekaragaman yang sangat pas dalam konteks Indonesia. Ini apa? Saya juga ada fotonya, cuman saya takut nanti ininya hilang lagi zoom-nya. Jadi dan harapan saya untuk Indonesia adalah apapun masalah yang menimpa Indonesia, semoga kita tetap bersatu sebagai bangsa sampai kapanpun. Terima kasih. Sudah. Oke. Ya, demikian pidato dari TM Dina Arif. Kita jadi mendapatkan tambahan wawasan mengenai sejarah dunia. Dan selanjutnya kita akan masuk mendengar pidato dari pembicara kedua kita. Pemateri kedua kita ini adalah TM Bambang Bayu Aji, yang juga merupakan Kepala Bidang Umum dari Jabat Jakarta Bahasa Toastmasters, dan TM Bambang akan membawakan pidato dari jalur penguasaan presentasi, dan waktu yang akan diberikan adalah 5-7 menit. Pidato ini akan dinilai oleh penilai individunya, yaitu Distinguished Toastmaster Wijaya. Kepada Distinguished Toastmaster Wijaya, kami persilahkan untuk menginformasikan mengenai tujuan dari pidato TM Bambang Bayu Aji. Terima kasih, Toastmaster Resga. Hari ini saya akan menilai Toastmaster Bambang Bayu Aji dengan Pathway Level 1, Projek 3, meneliti dan mempresentasikan. Tujuan dari proyek ini adalah bagi anggota untuk belajar atau meninjau metode penelitian dasar dan menyampaikan pidato yang terorganisasi dengan baik, yang diteliti dengan baik dengan topik apapun. Dengan waktu 5-7 menit, dengan judul pidato, mudahnya membuat kartun animasi. Saya persilakan Toastmaster Bambang Bayu Aji dengan judul mudahnya membuat kartun animasi. Silakan. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Belum unmute. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Wijaya. Hobi saya sedari kecil adalah menggambar, dan itu menjadi keseharian saya di masa kecil. Dan juga sempat mengikuti beberapa perlombaan dan menjadi juara. Kesibukan saya di masa dewasa yaitu bekerja, menjadikan berkurangnya waktu saya untuk menekuni kembali hobi ini. Selain bekerja sebagai seorang profesional di bidang IT, saat ini juga saya menyempatkan diri untuk mengajar seni rupa di sebuah sekolah dasar negeri. Belajar dan bergembira adalah metode saya. Membuat anak-anak mencintai seni rupa merupakan kebahagiaan sendiri bagi saya. Dan saat ini saya ingin mengajak Anda untuk mencoba mencintai dunia seni rupa yang dipadu dengan teknologi. Dunia seni rupa yang lebih tinggi lagi tingkatannya yaitu animasi. Saya akan mengenalkan sebuah aplikasi Android bernama Plotagon, sebuah aplikasi yang dibangun di tahun 2012 oleh Microsoft dan tersedia di Play Store semenjak tahun 2014. Nah, ini saya akan coba demokan. Untuk dapat menggunakan Plotagon, kita dapat menginstalnya secara gratis melalui Play Store Android. Setelah kita install, kita akan mendapatkan layar Plotagon seperti ini. Ada 4 komponen dalam Plotagon untuk dapat memulai animasi, yaitu lingkungan, lalu kedua karakter atau orangnya sendiri,
kemudian kita bisa menempatkan aksi atau gerakan dari karakter kita dan juga ucapan. Untuk memulai pembuatan animasi, kita klik Create Video. Nah, setelah kita create video, di sini kita tentukan lingkungannya. Lingkungannya apa? Yang tampil saat ini sebagai lingkungan utama adalah kamar. Kamar dari seorang remaja ya. Nah, di sini untuk lingkungan pun kita punya beberapa pilihan, yaitu yang gratis dan juga yang bawah adalah yang berbayar. Nah, yang untuk gratis kita bisa pilih-pilih aja. Saya akan mencoba memilih untuk ruangan presentasi atau conference room. Nah, ini saya pilih. Dan kemudian yang kedua adalah kita menentukan karakternya. Di dalam Protagon kita hanya bisa menampilkan 2 karakter dalam satu skin atau dalam satu layar. Nah, kita pilih untuk aktornya siapa. Nah, ini aktor juga ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Kita pilih yang gratis. Nah, ini kita pilih untuk Lizzie. Nah, kita akan menempatkan Lizzie di mana? Nah, ini kita bisa pindahkan apakah dia ada di pintu, atau dia di table duduk, atau dia di sisi kiri layar. Nah, ini kita bisa tempatkan karakter kita. Kemudian kita buat karakter kedua. Karakter kedua katakanlah Mr. Hernandez. Nah, ini kita bisa tempatkan juga dimanapun. Kita tempatkan di table, boleh. Tapi saya akan tempatkan mereka berdekatan karena saya akan membuat mereka berjabat tangan. Jadi harus dari tempat yang dekat. Kita tempatkan di presentation right. Oke, agak hang. Oke. Nah, setelah kita melakukan ini, kita buat mereka berjabat tangan dengan mengklik tanda petir. Kita buat mereka melakukan apa? Yang pertama kita pilih aktor pertamanya yaitu Mr. Hernandez. Dia akan X on, dia akan menjabat tangan, handshake Lizzie. Nah, ini dia akan menjabat tangan Lizzie, kemudian dia akan mengucapkan sesuatu. Nah, ini Mr. Hernandez akan mengucapkan selamat. Setelah Mr. Hernandez mengucapkan selamat, maka Lizzie akan menjawab. Jawab terima kasih. Nah, ini sudah selesai presentasi kita. Kemudian kita akan coba untuk untuk membuat videonya. Kita tekan yang tombol atas, kemudian kita render video. Kita menggunakan subtitle atau tidak? Nah, setelah berhasil kita render, kita simpan dengan nama file, misalnya B. Nah, setelah kita berhasil render, kita coba lihat di galeri kita. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah percakapan antara Lizzie dan Mr. Fernandez. Oke, sedikit hang. Great presentation.
Thank you. Great presentation. Thank you. Great presentation. Thank you. Ucapan seorang pelukis ternama, yaitu Pablo Picasso, untuk menggambar, Great presentation. Anda harus menutup mata dan bernyanyi. Kok menggambar malah menutup mata ya? Great presentation. Membingungkan. Artinya adalah semuanya bukan sekedar hanya memindahkan tampilan dari sesuatu yang nyata ke dalam ke atas kertas, tapi justru dari imajinasi Anda saat menutup mata dan perasaan saat kita bernyanyilah yang membuat hasil gambar kita mempunyai jiwa di dalamnya dan menjadi lebih indah. Oke. Terima kasih, saya kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih. Demikian pidato dari pemateri kedua kita. Jadi tadi belajar dengan menyenangkan ya Pak Bambang, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada pengukur waktu, apakah semua pembicara memenuhi kualifikasi? Aduh, harus minta maaf, saya lupa mencatat waktunya yang pembicara kedua, tapi kalau pembicara pertama 7 menit 11 detik. Baiklah, oke. Nah, sebelumnya teman-teman, ayo kita acungkan jempol dulu untuk para pembicara kita tadi, kepada TM Ugeng, kemudian TM Dina, dan juga TM Bambang. Kita acungkan 2 jempol. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sesi kedua, yaitu selanjutnya silakan bagi teman-teman untuk memberikan voting kepada Toastmaster Fitrini. Bisa dengan cara dijapri saja ke Toastmaster Fitrini melalui Zoom chat. Oke, baiklah. Kita lanjut ya ke sesi kedua, yaitu sesi pidato dadakan. Sesi pidato dadakan ini akan dibawakan oleh Toastmaster Akbar Prayuda. Kepada Toastmaster Akbar Prayuda, kami persilahkan. Baik, terima kasih pengarah acara. Selamat pagi rekan-rekan di Jakarta Bahasa Toastmaster. Pada kesempatan ini saya akan mengambil peran pertama saya untuk mengawal jalannya sesi pidato dadakan. Adapun tujuan dari sesi pidato dadakan ini adalah pertama sebagai pemandu untuk belajar mendengar, karena harus memberi komentar sekitar 1 hingga 2 menit setelah bicara. Kemudian menjadikan para Toastmaster belajar berpikir cepat, seperti ketika Anda datang di sebuah rapat dan ditodong sebuah pertanyaan sehingga dapat menjawab dengan cukup baik. Sistem yang akan saya gunakan adalah seperti biasa, saya akan memberikan pertanyaan atau pernyataan dan Anda harus menjawab dalam kurun waktu 1 hingga 2 menit. Nanti saya juga akan dibantu oleh pencatat waktu, Distinguished Toastmaster Harlina, untuk memastikan range waktu dalam menanggapi pertanyaan atau pernyataan. Oke. Pertama-tama, saya akan share screen dulu sebentar. Oke, terlihat ya. Di sesi pidato dadakan ini dengan tema tentang cerita rakyat Melayu. Saya ada 5 cerita rakyat Melayu. Yang pertama ada bawang merah, bawang putih. Yang kedua ada hikayat Hang Tua. Yang ketiga adalah si Tanggang. Yang keempat batu belah, batu bertangkup. Yang kelima asal-usul Minangkabau. Jadi silahkan untuk siapa yang ingin menjadi peserta pertama dari pidato dadakan ini. Mungkin Dian atau Ayu atau ada?
Dian mau coba? Aku deh coba dulu deh. Pertama. Halo, Pak. Halo, silakan. Nomor berapa, Mbak? Aku nomor 1 aja. Nomor 1 ya. Ya, yang kayak pernah dengar. Oke. Yang lain nggak tahu soalnya. Nomor 1, bawang merah, bawang putih adalah dongeng populer Melayu Indonesia yang berasal dari Riau. Kisah ini bercerita mengenai 2 orang gadis cantik kakak beradik yang memiliki sifat dan pengarah yang sangat berbeda. Bawang putih adalah gadis sederhana, rendah hati, tekun, dan rajin serta baik hati. Sementara bawang merah, orang gadis yang malas, sombong, suka bermewah-mewah, dan pendengki. Serta mengenai seorang ibu tiri yang tidak adil dan pilih kasih. Ternyata, dongeng ini memiliki tema dan pesan moral yang hampir sama dengan dongeng Cinderella di Eropa. Pertanyaannya, jika Anda berada di posisi bawang putih, bagaimana Anda menghadapi bawang merah dan ibu tiri Anda? Waktu 1-2 menit, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang pada rekan-rekan sejabat dan tamu. Untuk cerita bawang putih dan bawang merah ini sebenarnya pesan moralnya itu kan bagaimana sih kalau kita itu sedang menghadapi orang yang jahat sama kita, kita harus selalu baik sama mereka gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau saya pernah dengar ceritanya bawang putih itu kan dia hatinya tuh baik, polos gitu, terus tadi sederhana. Nah, kalau menurut saya kita tetap ketika kita ada orang yang jahat sama kita atau mungkin tidak terlalu baik sama kita tetap biasa aja, tapi jangan terlalu mudah sekali untuk dimanipulasi gitu. Jadi kita tetap nggak baik sama mereka sih, tapi intinya adalah saya pasti kalau saya jadi bawang putih, saya akan melawan sih. Melawan tuh dalam arti kata adalah saya akan bilang kalau mereka itu tidak bisa semena-mena sama saya gitu. Kemudian tapi saya juga tidak akan berbuat jahat sama mereka, tapi saya akan melindungi diri saya supaya saya tidak selalu dijahati oleh mereka. Karena menurut saya ketika kita berbuat baik sama orang lain, kita pasti akan mendapatkan hal yang baik juga. Karena saya percaya dengan karma. Hanya saja saya akan bersikap berwaspada dan tidak mudah untuk dijebak sama ibu tiri saya ataupun si bawang merah itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Master Dian Halim. Jadi melindungi diri, tetap berbuat baik, dan waspada terhadap si bawang merah dan ibu tiri ya. Ya. Selanjutnya ada lagi? Ada Mas Nur. Ada Toastmaster Nur. Toastmaster Nur ya. Toastmaster Nur. Silahkan mau pilih nomor berapa? Nomor 1 sudah terpilih. Halo Toastmaster Nur. Nggak ada ya? Ada. Kalau begitu saya ke Toastmaster yang lain. Ada Toastmaster Thomas. Yes. Ya, itu boleh. Toastmaster Nurnya sudah balik. Sorry. Ya. Oke. Toastmaster Nur? Ada tamu, sorry. Sudah ada ya Toastmaster Nur ya? Halo? Ya, sudah Oke. ada, sudah hadir. Mau pilih nomor berapa Toastmaster Nur? Saya mau memilih nomor 4. Nomor 4 ya. Batu belah, batu bertangkup. Saya stop share dulu. Oke. Batu belah, batu bertangkup. Ini memiliki banyak kesamaan di daerah Aceh, Riau, Bangka Barat, dan di Malaysia. Menceritakan seorang ibu yang memohon untuk ditelan oleh sebuah batu karena merasa tidak sanggup mengurusi anak-anaknya yang tidak patuh kepadanya. Cerita ini memberikan pesan kepada anak-anak khususnya agar patuh terhadap orang tua, pentingnya sebuah janji dan berani bertanggung jawab. Pertanyaannya, begitu banyak cerita rakyat Melayu yang hakikatnya memberikan banyak pesan moral pada pembaca atau pendengarnya.
jika Anda punya kesempatan untuk menjadi pemeran dari sebuah pentas dongeng, peran dari cerita dongeng apa yang ingin Anda perankan? Silakan. Ada waktu untuk berpikir? Langsung. Baik. Jika saya memiliki kesempatan untuk menjadi sebuah tokoh dalam cerita dongeng, cerita apa yang akan saya pilih? Yang akan saya pilih adalah Malin Kundang. Kenapa? Kenapa Malin Kundang? Saya tertarik untuk menjadi pemeran masyarakat di sana. Bukan sebagai Malin maupun ibunya. Saya ingin melihat langsung bagaimana durhakanya Malin, bagaimana baiknya si ibu. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Dan saya ingin mengobservasi apa yang membuat Malin Kundang dari anak yang baik menjadi anak yang lupa diri. Walaupun sudah diceritakan pada dongengnya, menurut saya akan lebih menyenangkan dan saya akan lebih dapat banyak informasi jika saya bisa melihatnya secara langsung. Kenapa saya tidak memilih Malin? Karena saya tidak mau menjadi batu. Kenapa saya tidak memilih ibunya? Saya tidak punya keberanian untuk mengutuk anak saya sendiri menjadi batu. Terima kasih. Oke, terima kasih Toastmaster Nur Adli. Akan berperan sebagai masyarakat untuk melihat, mengobservasi bagaimana durhakanya Malin dan bagaimana baiknya sang ibu. Betul. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Kalau tadi nomor 3 ada request dari Don Alfian ya? Ya, nomor 3. Nomor 3. Saya share screen dulu. Pilih nomor berapa, Mas? Nomor 3, nomor berapa yang bagus ya? Ada pilihan 2, 3, atau 5. Nomor 2 coba. Soalnya saya nggak ingat ceritanya nih. Oke, baik. Nomor 2 tentang hikayat Hang Tuah. Banyak cerita tentang Hang Tuah, tapi pada kesempatan ini saya akan ringkas sedikit. Pada Kesultanan Malaka, Hang Tuah adalah seorang laksamana amat termasyhur. Ia berasal dari kalangan rendah yang kemudian pada akhirnya diangkat menjadi budak. Hikayat ini bercerita pada kesetiaan Hang Tuah terhadap Sri Sultan. Bahkan untuk menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya, teman baiknya pun yang membelanya, Hang Jebat, pun dibunuh oleh Hang Tuah. Hal ini sampai sekarang, terutama di kalangan bangsa Melayu, masih menjadi kontroversi. Siapa yang benar, Hang Tuah atau Hang Jebat? Dan ini menjadi perseteruan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Melaka. Pertanyaannya, berdasarkan gambaran loyalitas Hang Tuah kepada Sri Sultan, apa makna kesetiaan atau loyalitas menurut Anda? Waktu dan tempat dipersilakan. Makna kesetiaan dan loyalitas itu adalah setia dan tetap berkomitmen untuk melaksanakan perintah atau royal terhadap pimpinan. Baik itu pimpinan itu mengecewakan kita atau membuat kita tidak berkenan, tetapi sebagai seorang yang namanya royalitas, kita tetap tetap mengikuti perintah seorang atasan. Dengan demikian, kita harus menunjukkan bahwa kita itu berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Namun, ada beberapa hal jika perintah itu tidak berkenan, tetap kita laksanakan. Nah, setelah kita laksanakan, tetapi misalnya perintah tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik, kita bisa berkonsultasi pimpinan kita, bisa mengajar pimpinan kita apa yang diperintahkan itu betul atau tidak. Jangan membantah dan juga jangan
tidak mengerjakan hal tersebut. Tetapi kita harus melihat hasilnya sesuai dengan perkiraan kita. Sehingga membuka mata pemimpin tersebut untuk menelaah bahwa perintah tersebut itu baik atau benar. Dengan demikian, kita tidak mengecewakan pimpinan kita, malah suatu hari kita dapat dipromosikan untuk mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Demikianlah tuturan dari saya kembalikan kepada pemimpin pidato dadakan. Oke, terima kasih Toastmaster Don Alfian. Jadi intinya adalah menunjukkan atau berbuat sesuai yang diperintahkan, namun ketika itu tidak bisa, harus bisa mengajak konsultasi atasan kita. Terima kasih, baik sekali. Selanjutnya ada request dari nomor 4 itu Mbak Ayu Ananta. Mbak Ayu Anantia ya. Oke, baik Mbak Ayu ada? Halo? Saya mau mencoba. Oke. Tidak berani, tapi mau mencoba. Baik. Saya share screen dulu ya. Tinggal pilihan 3 atau 5. Halo, Bu Dian. 3 atau 5? 3 itu si tanggang. Si tanggang ya? 3 ya, Bu ya? Ya, 3. Oke, baik. Saya stop dulu. Si tanggang atau bahasa kalau cerita di Indonesia adalah malin kundang. Adalah sebuah cerita dongeng masyarakat Melayu yang mengisahkan kehidupan seorang pemuda bernama Malin yang mendurhakai ibunya dan akhirnya berubah menjadi batu karena dikutuk oleh sang ibu. Fakta menariknya adalah ternyata cerita legenda Malin Kundang ini memiliki banyak versi hingga 3 negara. Yang pertama di Indonesia itu dikenal sebagai cerita Malin Kundang, di Malaysia dikenal sebagai Si Tanggang, dan di Brunei Darussalam dikenal sebagai Nakhoda Manis. Dan ketiga, ternyata 3 negara ini mengklaim memiliki bukti tempat asal-usul cerita legenda tersebut. Pertanyaannya, bagaimana Anda menggambarkan seorang ibu? Waktu dan tempat, persilakan. Ibu adalah segalanya. Ada kata-kata atau kalimat yang saya selalu ingat, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Saya pernah bercanda dengan adik saya. Ayo kita coba lihat di telapak kaki ibu ada apa. Tahukah kalian apa yang kami temukan? Ternyata di telapak kaki ibu saya ada yang namanya itu tai lalat. Terus kami bilang, apakah ini artinya? Kami semua tertawa, termasuk saya menyebut ibu saya Mama. Mama waktu itu bingung. Kalian ini apa-apaan sih? Kok pagi-pagi udah ngerubutin kaki gitu kan? Kami bilang, Mama ada kalimat yang mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita mau cek apa betul surga itu ada di bawah, ada di telapak kaki Mama. Tapi kok yang adanya cuma tai lalat ya, Mam? Kemudian Mama saya mengatakan pada saya, sebenarnya itu hanya sebagai idiom ya. Kalau bahasa Indonesianya itu idiom gitu. Atau peribahasa. Bahwa Mama waktu melahirkan kalian tuh susahnya minta ampun. Terus waktu kalian kecil, apalagi kamu? Nunjuknya ke saya. Nangis terus. Seperti besarmu itu cuma sebesar botol Fanta, dia bilang. Mama bilang begitu. Tiap uek susu. Tiap uek susu. Begitu 1 bulan langsung jembleng, kata Mama. Hari itu, percakapan itu tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Hari ini berat saya melebihi berat normal, ya agak cabi gitu, atau agak gemuk gitu. Saya pernah bilang sama Mama, salahnya Mama dulu setiap kali oek susu, setiap kali oek susu. Tapi percakapan itu benar-benar sampai hari ini membekas bahwa ibu adalah segalanya.
Di saat apapun beliau ada untuk saya dalam hati saya berkata, kalau ada apa-apa dengan Mama, saya akan ada buat Mama. Terima kasih. Ya, terima kasih Toastmaster Ayu Anantia. Sangat haru dan sekaligus lucu ya. Memang begitulah cinta. Enggak selamanya tentang sayang, haru, tapi di situ ada kelucuan-kelucuan juga. Baik, terakhir ada dari request dari kamu. Saya tujukan kepada calon Toastmaster Uki Prastowo. Uki, bisa coba? Oh, boleh sih, boleh coba. Oke, sip. Terakhir itu hanya ada pilihan nomor 5. Jadi mengenai asal-usul Minangkabau. Siap ya, Mas Uki ya? Oke. Seperti yang kita tahu, Minangkabau adalah daerah di Sumatera Barat atau nagari, kalau bahasa kadang orang bilang nagari atau desa di Sumatera Barat. Jadi ceritanya datangnya pasukan kerajaan Majapahit untuk mengambil alih kerajaan Pagaruyung waktu itu di Sumatera Barat. Sang Raja Pagaruyung tidak mau ada pertumpahan darah sehingga menghadapi kedatangan pasukan Majapahit dengan negosiasi dan mengganti peperangan dengan adu kerbau. Pada saat itu kerbau sang Raja Pagaruyung menangi adu kerbau tersebut dan para penonton bersorak, "Manangkabau, Manangkabau." Lama-kelamaan kata Manang bergeser jadi Minang sehingga desa tersebut dinamakan Minangkabau. Pertanyaannya, matrilineal di Minangkabau ini suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Warisan diturunkan pada garis ibu dan ibu masih tetap menjadi kepala keluarga. Bahkan keluarga perempuan memiliki otoritas untuk memilih calon suami. Hal ini tidak hanya terjadi di Minangkabau, tapi beberapa suku, misalnya suku di Amerika, Apache juga menganut paham ini. Menurut Anda, apa pendapat Anda mengenai hal ini? Silakan, waktu dan tempat. Oke. Thank you. Sebelumnya ini juga kaget juga ya dikasih kesempatan. Thank you. Jadi sebelumnya saya asalnya dari Jawa Timur, jadi kalau untuk Minangkabau saya belum begitu banyak materi. Tapi saya punya teman dekat itu dari dekat daerah Sumatera. Jadi dia bicara bahwa wanita di sana itu mahal. Jadi sesuai dengan jenjang karir jenjang pendidikannya juga itu menjadikan dia itu sebagai nilai. Jadi di sana itu ketika kita ingin mempersunting wanita gitu, dia diminta untuk kayak ada mahar sesuai dengan kayak pendidikan, sesuai dengan jenjang sosialnya dia gitu di tempatnya dia gitu. Kalau menurut saya itu sah aja, karena kenapa saya sendiri sudah berkeluarga sebagai seorang laki-laki, melihat seorang wanita itu menurut saya itu adalah barang mahal. Kenapa barang mahal? Adalah barang yang perlu kita jaga juga gitu. Kalau memang budaya dari Sulawesi seperti itu, dia memberikan atau mengangkat derajat harkat martabatnya wanita itu sendiri. Soalnya kenapa? Karena kalau kita lihat dari struktur sejarah dari Sumatera atau Sumatera, jadi itu banyak yang memang mengagungkan wanita di situ. Jadi kayak teman saya pernah cerita, dia punya pacar gitu, pacarnya dia udah jadi dokter di sana dan dia harus menikahinya juga mahal. Tapi di sisi lain adalah kemampuan sosial dari kita sendiri gitu. Kalau kita sosial kita sendiri kita belum begitu mampu, dan ini ya agak jadi sebuah kesulitan. Tapi menurut saya kalau untuk nilainya itu saya setuju sekali sih. Jadi menaikkan harga martabat si wanita itu sendiri. Oke. Mungkin itu percobaan pertama. Ya, terima kasih calon Toastmaster Uki Prastowo. Terima kasih ya kesempatannya. Sudah full ya, sudah selesai semua 5 slot. Dari saya mungkin cukup. Mohon maaf karena ini peran pertama saya masih belajar, mungkin banyak salah-salah kata atau berlebihan atau kurang-kurang mohon dipahami dan mohon dimaafkan.
saya kembalikan ke arah acara. Oke. Ya, terima kasih tim Akbar untuk sesi pidato dadakannya yang sangat menarik sekali. Saya jadi baru tahu nih, ternyata ada negosiasi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pagaruyung. Baiklah, kepada pencatat waktu, apakah semua pembicara pidato dadakan kita masuk kualifikasi? Semuanya masuk ke kualifikasi. Baiklah, luar biasa sekali. Kepada teman-teman, silahkan memberikan suara untuk pembicara pidato dadakan terfavorit Anda. Kepada Ditya Harlina, terima kasih untuk pencatatan waktunya. Silahkan teman-teman diberikan votingnya kepada TM Fitrini. Baiklah, sambil melakukan votingnya, kita akan lanjut ke sesi penilaian umum. Untuk sesi penilaian umum, mari kita sambut penilai umum kita, Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Kepada Ditya Agustinus Wijaya, kami persilahkan. Terima kasih pengarah acara Toastmaster Resga. Kita akan memasuki sesi evaluasi. Untuk sesi yang pertama adalah sesi penilaian individu kepada pembicara yang sudah dipersiapkan, di pidato yang sudah dipersiapkan. Saya ingin mengundang penilai individu yang pertama, yaitu Toastmaster Sintis yang akan menilai Toastmaster Dina. Toastmaster Sintis, kami persilahkan. Kepada Toastmaster Dina yang sudah menyampaikan pidato ketiganya di level Pathways ini. Dari pidato Toastmaster Dina ada beberapa hal yang saya sangat sukai, terutama di bagian materinya. Jadi saya suka bagaimana Toastmaster Dina sengaja nih mengambil materi yang sama di tanggal bersejarah ini. Jadi 3 Oktober Toastmaster Dina sengaja mengambil materi yaitu Tembok Berlin yang benar-benar terjadinya di 3 Oktober. Kemudian Toastmaster Dina memakai materi ini dan membungkusnya sedemikian rupa sehingga terlihat menarik. Jadi Toastmaster Dina memasukkan film mengenai Tembok Berlin, kemudian pernyataan dari tokoh historik tokoh dunia, dan kemudian Toastmaster Dina juga menyelipkan nih pengalaman-pengalaman pribadi dari Toastmaster Dina, seperti bagaimana Toastmaster Dina pernah berjalan-jalan ke Tembok Berlin dan memberikan fotonya. Sehingga Toastmaster Dina mampu membuat pidato yang harusnya ini sesuatu yang lumayan sangat ya bersejarah, dan bahkan kalau tidak pintar membawakan itu bisa cenderung membosankan, menjadi cukup menarik untuk didengar dengan kemasan dari Toastmaster Dina. Dan yang paling saya sukai adalah penutupan dari Toastmaster Dina. Toastmaster Dina menggunakan kasus Tembok Berlin ini sebagai untuk menyampaikan sebuah pesan dan ajakan yang luar biasa, yaitu bagaimana Indonesia bisa tetap bersatu meskipun ada masalah, meskipun apapun yang terjadi. Dan itu sangat relevan dengan kejadian kita yang sekarang. Nah, dari pidato Toastmaster Dina ada 2 masukan yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah Toastmaster Dina sudah mempunyai konten yang menarik dan penutupan yang luar biasa dengan ajakan. Nah, alangkah baiknya jika pembukaannya juga lebih wow. Jadi dibandingkan mengucapkan sesuatu yang seperti biasa, yang selamat pagi teman-teman, mungkin Toastmaster Dina bisa langsung memulai dengan pernyataan dari tokoh dunia tersebut. Bahwasanya Toastmaster Dina mungkin bisa memulai dengan kalimat mungkin apa yang ditakdirkan bersama akan tumbuh bersama. Terus bisa mengatakan itulah pernyataan dari tokoh dunianya, kemudian tanggal ini adalah tanggal apa, jadi akan membawa ritme pembukaan yang lebih bagus untuk pidato Toastmaster Dina. Yang kedua yang mungkin bisa saya beri masukan adalah penggunaan alat bantu. Jadi ketika Toastmaster Dina tadi menyampaikan pidato, saya melihat bahwasannya penggunaan alat bantunya sepertinya agak kurang mulus ya. Jadi di mana Toastmaster Dina pas memberikan share foto, itu ternyata fotonya itu kayak mungkin salah klik. Terus, dan Toastmaster Dina juga lupa end share ketika selesai membagikan foto tersebut, sehingga tampilan layar yang tidak relevan itu hingga ke akhir dari pidato. Jadi alangkah baiknya jika Toastmaster Dina mungkin bisa berlatih terlebih dahulu ketika sebelum menggunakan alat bantu. Dan tentang alat bantu ini saya juga melihat sebenarnya pidato Toastmaster Dina ini memiliki prospek visual yang luar biasa. Jadi mungkin Toastmaster Dina bisa membuat slide ya untuk pidato ini, mungkin dimulai dari bagaimana Tembok Berlin sebelum diunifikasi, kemudian poster filmnya, kemudian setelah unifikasi, kemudian pengaman dari Toastmaster Dina. Itu akan lebih menarik untuk
untuk semuanya. Jadi itu masukan dari saya, materinya luar biasa, tapi pembukaan dan penggunaan aset bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih penilai individu Toastmaster Sintis atas penilaiannya yang luar biasa. Berikut saya akan mengundang penilai individu kita yang kedua, yaitu Distinguished Toastmaster Wijaya, yang akan menilai Toastmaster Bambang. Kami persilahkan Distinguished Toastmaster Wijaya. Toastmaster Bambang Bayu, pidato Anda hari ini membuat saya ingin belajar mempromosikan usaha saya dengan animasi kartun. Yang bagus dari pidato Anda adalah pidato Anda sistematis. Anda juga menampilkan screen pidato dari aplikasi kalian Anda, jadi menarik perhatian audiens. Yang jujur sangat menarik juga, menarik perhatian audiens. Yang luar biasa dari pidato Anda adalah, karena ini merupakan hobi dan hal yang Anda sukai, maka sesuai dengan tujuan pidato, yaitu yang diteliti dengan baik. Dan juga yang luar biasanya adalah membuat saya sangat antusias, ingin mengetahui lebih banyak dan belajar lebih banyak tentang pidato Anda hari ini. Cuma di pidato, seorang pembicara bagus pun ada ruang lingkup untuk pembelajaran lebih baik. Saya melihat suara Anda terasa datar, kurang ada penekanan. Lalu di pembukaan, karena waktu pidato sangat terbatas, singkat, jangan ada basa-basi lagi. Saya melihat tadi di awal, baik terima kasih Wijaya itu dihilangkan saja. Lalu di pembukaan, saya melihat hobi saya menggambar. Itu saya melihat kurang menarik perhatian. Kalau bisa dibuat, bagaimana kalau kita promosi Toastmaster pakai kartun animasi? Wow, kita mendengarnya sangat pembukaan yang sangat benar-benar menarik, ya. Diisi, ya, karena topik ini sangat panjang. Jadi anjuran saya adalah poin-poinnya jangan terlalu banyak waktu dijelaskan tadi di aplikasinya. Cukup satu poin aja, tapi dijelaskan secara detail. Kalau terlalu banyak, tidak cukup waktu. Jadi membuat kita terasa terburu-buru, ya. Lalu di penutup, karena saya lihat Pak Bambang, karena waktu terbatas, jadi terburu-buru, tidak ada penutupan lagi. Jadi lebih bagus penutupan itu mengingatkan kembali kepada audiens, poin mana yang memudahkan membuat kartun animasi. Ya, salah satu contohnya aplikasi yang tadi yang luar biasa dari Pak Bambang, aplikasi Pentagon Story. Wow, luar biasa. Jadi secara keseluruhan saya suka pidato Pak Bambang, karena saya setelah mendengarnya, saya akan belajar dan praktekkan. Terima kasih Pak Bambang, saya tunggu pidato selanjutnya. Terima kasih Distinguished Toastmaster Wijaya atas evaluasinya yang menyeluruh. Untuk pencatat waktu, bisa saya tanyakan apakah kedua penilai individu memenuhi syarat waktu yang ditentukan untuk dipilih sebagai penilai individu terfavorit pada hari ini? Mereka keduanya bisa dipilih. Baik, jadi kita bisa memilih antara Toastmaster Sintis atau Distinguished Toastmaster Wijaya, bisa langsung chat secara pribadi ke pengumpul kertas suara kita, yaitu Toastmaster Fitrini. Silakan teman-teman bisa memilih. Sambil kita melakukan pemilihan, kita akan lanjut ke sesi evaluasi kita yang berikut, yaitu laporan dari tim penilai umum. Saya ingin mengundang tim saya. Yang pertama, saya ingin mengundang pemerhati tata bahasa kita pada hari ini, yaitu Toastmaster Haryadi. Silakan Toastmaster Haryadi memberikan laporannya. Baik, terima kasih kepada penilai umum Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Saya mohon izin untuk berbagi layar, boleh? Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sekarang bisa.
Silakan Pak Haryadi. Apakah gambar saya sudah terlihat? Gambar slide yang saya tampilkan sudah terlihat? Sudah kelihatan. Baik, saya mulai saja. Baik, rekan-rekan, saya akan melaporkan tugas saya sebagai pemerhati tata bahasa. Oke. Pertama-tama tadi ada yang mengatakan sambil kita membawakan presentasi kita, ini sebaiknya kalimat ini diganti dengan sambil membawakan presentasi kita bisa. Ini supaya kalimat lebih efisien. Jadi kata kita pada anak kalimat dihilangkan saja. Kemudian kedua adalah atau bisa juga menggunakan opsi kedua. Ini kalimat yang belum ada subjeknya. Makanya kita tambahkan subjek, yaitu subjeknya adalah kita. Jadi kalimat lengkapnya adalah atau kita bisa juga menggunakan opsi kedua. Berikutnya adalah kalau rekan-rekan biasa nonton. Kata nonton bukanlah kata yang baku. Maka kita perbaiki kalimat ini dengan kalau rekan-rekan biasa menonton. Kemudian tadi ada mengucapkan pasca. Yang tepat adalah ucapan pasca. Karena dalam bahasa Indonesia, apa yang ditulis sama dengan apa yang diucapkan. Jadi kita tetap menggunakan pasca. Misalnya pasca sarjana. Mari kita contohnya adalah Pancasila. Kita tetap menyebutnya Pancasila kan, bukan Pangkasila atau Pancasila. Kemudian menginformasikan mengenai. Ini karena menginformasikan adalah kata kerja transitif. Artinya adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Berarti ini setelah kata menginformasikan harus ada objeknya. Atau susunan kalimat ini bisa diubah, yaitu memberikan informasi mengenai bla bla bla. Kemudian semuanya bukan sekedar hanya. Pertama yang harus dikoreksi adalah sebagai kita mengatakan semuanya bukan sekadar atau semuanya bukan hanya. Kedua adalah yang bentuk baku adalah sekadar, bukan sekedar. Pakai A, bukan pakai E setelah K. Kemudian jangan terlalu mudah sekali. Ini juga kalimatnya rancu, jadi jangan terlalu mudah. Berikutnya, jika kita memiliki kesempatan untuk menjadi sebuah tokoh, yang tepat adalah jika kita memiliki kesempatan untuk menjadi seorang tokoh. Karena tokoh adalah hidup, sedangkan sebuah adalah untuk benda mati. Kemudian adalah sebagai seorang yang namanya loyalitas. Ini kalimatnya rancu, bisa kita ganti dengan sebagai bentuk loyalitas. Kemudian kita mengajar pimpinan kita. Yang lebih tepat adalah kita mengajarkan pimpinan kita. Apa bedanya? Kalau mengajar itu adalah objek yang diajar. Misalnya kita mengajar matematika. Sedangkan kalau kita mengajarkan adalah kita bertuju kepada orang yang kita ajarkan. Misalnya kalimat yang lainnya adalah saya mengajarkan adik matematika. Kemudian sangat menarik sekali, ini jelas kita bisa memilih, kita tidak menggunakan kata sangat dan sekali dalam satu kalimat, yang baiknya adalah sangat menarik atau menarik sekali. Pas memberikan foto, yang lebih tepat adalah saat memberikan foto. Karena pas dan saat adalah dua kata yang memiliki makna berbeda. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita promosi Toastmaster pakai animasi. Promosi adalah kata benda. Sehingga kalau kita menggunakan kata promosi, subjeknya menjadi tidak jelas. Ada 3. Kita, promosi, dan Toastmaster. Oleh karena sasarannya adalah kita, maka kita mengatakan bagaimana kita mempromosikan Toastmaster pakai animasi. Berikutnya adalah kata-kata yang tidak baku atau bahasa asing. Online, kita ganti dengan kata daring. Upload, mengunggah. Ini adalah lawan dari kata download, yang mengunduh. Alignment bisa kita ganti dengan penyelarasan. Produk, kemudian organisasi bisa tetap survive. Organisasi bisa tetap bertahan. Inteligensi itu bentuk tidak baku, bentuk bakunya adalah inteligensi. Icon bisa kita ganti dengan simbol atau lambang, surprise kejutan, kemudian menginstal bisa kita ganti memasang. Terakhir adalah kata-kata indah yang diucapkan oleh pembicara. Di sini saya mencatat ada beberapa, ada 5. Pertama adalah kreativitas adalah inteligensi
yang menyenangkan dari Toastmaster Ugeng Wijaya. Meskipun tadi keliru mengutarakan karena intelijensi. Kemudian dari Toastmaster Dina Arif mengutip kata-kata dari Willy Brandt, mantan kanselir Jerman. Apa yang ditakdirkan bersama akan tumbuh bersama. Kemudian dari Toastmaster Dina Arif lagi, apapun masalah yang menimpa Indonesia, semoga kita tetap bersatu. Kemudian dari Toastmaster Dian Halim, ketika kita berbuat baik pada orang lain, kita akan mendapatkan yang baik pula. Kemudian terakhir adalah dari Toastmaster Ayu Anantia, ibu adalah segalanya. Kalau ada apa-apa dengan mama, saya selalu ada untuk mama. Terima kasih, demikian laporan saya. Mohon maaf jika tidak berkenan. Saya kembalikan kepada Pendahlia Umum Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Silakan. Terima kasih Toastmaster Haryadi. Ini laporannya benar-benar sangat komprehensif ya, sangat detail, luar biasa Toastmaster Haryadi. Selanjutnya saya ingin mengundang tim saya yang berikut, yaitu penghitung bunyi tanpa makna. Saya mempersilahkan Toastmaster Budi untuk memberikan laporannya. Baik, terima kasih penilai umum. Berikut catatan saya mengenai penghitungan bunyi tanpa makna. Yang pertama, pidato yang dipersiapkan yang pertama oleh Toastmaster Dina Arif ya. Saya mencatat ada bunyi tanpa makna sebanyak 8 kali. Kemudian untuk pidato yang dipersiapkan kedua, Toastmaster Bambang, ada bunyi tanpa makna itu 7 kali. Kemudian ada 1. Selanjutnya pidato dadakan 1 oleh Toastmaster Dian Halim, ada bunyi tanpa makna sebanyak 8 kali dan ada sebanyak 3 kali. Kemudian pidato dadakan kedua oleh Toastmaster Nur Adli. Ini saya tidak menangkap pada bunyi tanpa makna. Pidato dadakan ketiga oleh Toastmaster Don Alfian, ada bunyi tanpa makna sebanyak 6 kali. Pidato dadakan keempat Toastmaster Ayu Anantia, ini juga saya tidak menangkap ada bunyi tanpa makna yang keluarkan. Kemudian pidato dadakan kelima oleh calon Toastmaster Uki Prastowo, ada mengungkapkan bunyi tanpa makna sebanyak 10 kali. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke penilai umum. Terima kasih Toastmaster Budi. Sulit nggak Toastmaster Budi mendengarkan dari awal hingga akhir mencatat bunyi tanpa makna? Nah, itu dia. Saya sebenarnya ingin mendapatkan itu dari semua pembicara hari ini. Tapi karena saya kebagian tugas mencatat bunyi tanpa makna ini, jadinya harus fokus ke pencatatan tersebut gitu. Jadi ya, memang cukup sulit sih sebenarnya kalau berpidato itu kita bunyi tanpa makna. Yang jelas sih sepertinya rekor saya masih belum terpecahkan lah. Masih lebih tinggi yang saya punya daripada hasil hari ini. Jadi saya kira semua pembicara hari ini mantap, lebih bagus daripada saya semua. Demikian. Baik, terima kasih Toastmaster Budi. Ya, memang ya mendengarkan itu tidak mudah ya Toastmaster Budi ya, tapi dengan mengambil peran sebagai penghitung bunyi tanpa makna, pasti kita akan belajar untuk mendengarkan lebih baik. Baik, itu adalah laporan dari tim saya, dan selanjutnya saya akan memberikan laporan catatan saya mengenai pertemuan pada hari ini. Pada saat pertemuan dibuka oleh salah satu pengurus yaitu Toastmaster Ugeng, beliau melakukan satu hal yang sangat baik, yaitu menyapa semua tamu yang hadir. Dengan menyapa seperti ini adalah hal yang baik dilakukan karena itu adalah kesopanan pertama,
Dan yang kedua, memberitahukan kepada semua tamu yang hadir bahwa jabat menerima kalian semua dengan tangan terbuka. Contohnya tadi salah satu yang disapa adalah calon Toastmaster Uki. Dengan menyapa demikian, saya yakin Toastmaster Uki merasa lebih diterima ya karena disapa dan ditegur. Betul begitu Toastmaster Uki? Betul. Saya merasa jadi terfokuskan gitu. Betul, begitu. Ya, itu dilakukan dengan sangat baik. Terima kasih Toastmaster Ugeng. Dan yang kedua, di pertemuan hari ini ada sesi edukasi mengenai kursus online. Dan dibawakan oleh seorang trainer, yaitu Toastmaster Ugeng sendiri. Terima kasih Toastmaster Ugeng. Sesi ini sangat kaya pengetahuan, memberikan banyak tips dan triks. Terima kasih. Jadi menurut saya ini adalah salah satu keuntungan dari sebagai member Toastmaster ya. Kita bisa belajar dari sesi-sesi edukasi seperti ini, dan sebagai anggota juga kita bisa berlatih seperti Toastmaster Ugeng, walaupun dia seorang trainer pun, beliau masih sangat rajin setiap minggu masih berlatih menyampaikan sesi edukasi seperti ini. Terima kasih Toastmaster Ugeng. Saya merasa tahun ini adalah tahun yang paling tepat untuk menjadi anggota Toastmaster. Kenapa? Kita hanya membayar keanggotaan satu klub, tapi kita bisa hadir di sebanyak-banyaknya klub yang kita inginkan. Ibaratnya kalau di restoran itu all you can eat buffet ya. Kita mau sehari datang ke 10 pertemuan klub juga silahkan. Dan kita juga bisa menghadiri banyak acara-acara Toastmaster yang biasanya itu kalau kita tidak dilakukan secara online, kita harus beli tiket pesawat ke Amerika, ke Malaysia untuk hadir. Harus bayar hotel. Tapi kini kita bisa menghadirinya sepuasnya dan semuanya gratis. Contohnya pada hari ini kita kedatangan dari macam-macam klub ya, anggota Toastmasters dari macam-macam klub. Contohnya ada yang dari Medan nih, Distinguished Toastmaster Wijaya. Kalau tidak diadakan online, beliau harus pagi-pagi naik pesawat, harus sore juga mesti naik pesawat lagi untuk pulang. Saya rasa beliau nggak akan lah ya serajin itu untuk datang ke pertemuan jabat kalau tidak diadakan online. Jadi teman-teman ceritakan ke semua teman-teman, ke saudara, ke kolega kalian, ajak menjadi anggota Toastmaster, karena tahun ini sebenarnya adalah tahun yang paling tepat untuk menjadi anggota Toastmaster. Selanjutnya untuk di pidato dipersiapkan, kita belajar mengenai tembok Berlin. Kita juga belajar ternyata untuk membuat kartun itu sekarang jauh lebih mudah ya, ada aplikasinya. Untuk sesi pidato dadakan. Sesi pidato dadakan oleh Toastmaster Akbar dibawakan dengan baik. Beliau memulai dengan menjelaskan guna dari sesi pidato dadakan ini. Dan ada satu hal spesifik yang beliau sampaikan. Dan ini menarik karena saya hampir tidak pernah mendengar manfaat ini disampaikan. Beliau mengatakan bahwa manfaat dari sesi pidato dadakan ini adalah untuk berlatih mendengarkan. Saya pertama kali mengetahui manfaat ini adalah dari Distinguished Toastmaster Min Sunari. Dan ternyata Toastmaster Akbar yang anggota yang sangat baru di Jakarta Bahasa Toastmaster sudah mengetahui manfaat dari sesi pidato dadakan ini. Dan beliau mempraktekkannya dengan baik. Beliau pada saat semua pembicara sudah selesai, beliau mendengarkan dengan baik dan beliau mengulangi sebagian dari isi pidato dadakan yang disampaikan tersebut. Dan bagi peserta pidato dadakan itu pun mereka berlatih karena sesi ini diceritakan mengenai latar belakang cerita dari cerita rakyat itu sendiri. Jadi cukup panjang, kita harus mendengarkan dengan baik dan mendengarkan pertanyaannya dan kita harus menanggapi dengan tepat. Sangat melatih active listening kita pada sesi ini. Dan yang terakhir, sesi evaluasi. Semua penilai individu sangat baik ya, memberikan saran-saran perbaikan. Penilai individu kita pada hari ini, Toastmaster Sintis dan Distinguished Toastmaster Wijaya adalah dua sosok yang sangat saya kagumi, yang selalu saya perhatikan sesi evaluasinya untuk saya belajar. Luar biasa, dan tim saya juga sudah memberikan laporan-laporan yang sangat komprehensif. Toastmaster Haryadi juga. Itu mungkin guru bahasa Indonesia saya waktu SD kalah kali sama beliau ya. Luar biasa memang beliau setiap kali memberikan laporan.
Toastmaster Budi juga walaupun mendengarkan sulit, tapi beliau melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Nah, untuk saran perbaikan yang saya catat adalah kita tadi memulai pertemuan terlambat 7 menit. Mungkin bisa perlahan-lahan kita mulai menggeser waktu kita agar lebih tepat waktu lagi. Dan salah satu saran perbaikan yang saya ingin berikan lagi adalah kita sekarang menggunakan teknologi lebih sering. Ini adalah salah satu hal baru yang bagi kita semua sedang pelajari di masa pandemi COVID ini. Bagi semua pemegang peran dan presenter, kita bisa mengurangi kesalahan dalam melakukan sesi kita dengan menggunakan teknologi. Saran saya adalah melakukan yang dinamakan gladi resik. Mungkin kita bisa mempersiapkan diri sebelumnya melakukan gladi resik seakan-akan kita sedang mempresentasikan. Dengan demikian kita bisa mengetahui, oh kekurangannya ada di sini, oh kita tidak boleh melakukan ini, oh kita harus mengklik ini di saat yang tepat. Dengan demikian semua sesi-sesi yang kita adakan secara online akan bisa lebih lancar dan bisa lebih baik diterima oleh semua pendengar. Demikian adalah laporan saya mengenai meeting pada hari ini. Sesuai yang saya harapkan, Klub Jakarta Bahasa Toastmaster memberikan meeting yang sangat berkualitas. Terima kasih, saya kembalikan kontrol acara ini ke pengarah acara kita pada hari ini, yaitu Toastmaster Resga. Persilakan. Oke, terima kasih untuk penilaiannya kepada Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya dan timnya. Untuk selanjutnya, kami akan bertanya kepada pengukur waktu, apakah untuk penilai individu semuanya memenuhi kualifikasi? Sudah. Oke, bagi teman-teman bisa dilakukan pengumpulan suaranya kepada Toastmaster Fitrini. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi panggung kehormatan yang akan saya serahkan kontrol acaranya kepada Toastmaster Fitrini. Kepada Toastmaster Fitrini kami persilahkan. Terima kasih Toastmaster Resga. Oke, inilah waktunya yang kita nanti-nantikan. Boleh teman-teman semua angkat kedua tangan Anda, berikan aplaus yang luar biasa di depan layar komputer Anda untuk setiap pembicara yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Nah, untuk sesi hari ini ada 3 sesi, jadi kita akan masuk ke panggung kehormatan yang pertama, yaitu ada di sesi pidato yang dipersiapkan. Jadi pesertanya terdiri dari Toastmaster Dina dan Toastmaster Bambang. Siapakah dari antara mereka berdua yang berhak terpilih menjadi seorang peserta pidato yang dipersiapkan yang telah oleh Anda semua pilih? Siapakah dia? Jeng, 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 jeng. Dan yang terpilih adalah, mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Toastmaster Bambang. Jadi poinnya hanya selisih 1 poin saja, teman-teman. Luar biasa sekali. Selamat kepada Toastmaster Bambang. Wah, saya bisa melihat wajah ekspresi Toastmaster Bambang yang akhirnya lega dan happy. Ceria ya. Akhirnya selesai juga. Selamat dan terima kasih juga buat Toastmaster Dina yang luar biasa sekali untuk pidatonya. Dan sesi yang kedua kita akan masuk ke sesi pidato tidak dipersiapkan. Siapakah yang berhak mendapatkan panggung kehormatannya? Dan ini cukup sangat bersaing ya untuk para rekan Toastmaster. Ternyata dari hasil pengumpulan suara teman-teman semua, ada 2 orang yang mendapatkan suara yang sama. Nah, dari total pembicara tadi, ada 2 orang yang terpilih dengan hasil pengumpulan suara dengan angka yang sama. Siapakah mereka? Dan ternyata inilah pasangan yang luar biasa untuk hari ini. Yang pertama adalah calon Toastmaster Uki. Selamat buat Anda karena pidato Anda secara dadakan membuat kami para rekan Toastmaster terpesona. Dan yang kedua adalah Toastmaster Ayu. Selamat untuk Toastmaster Ayu juga terpilih sebagai
Peserta di sesi pidato tidak dipersiapkan. Luar biasa sekali buat Anda semua. Dan di sesi yang terakhir ada sesi untuk penilaian individu. Siapakah beliau? Ini juga dua pasangan yang begitu luar biasa yang saya kagumi juga. Di sini ada Toastmaster Sintis dan Distinguished Toastmaster Wijaya. Dan sesuai hasil pemilihan suara dari Anda semua para rekan Toastmaster, yang terpilih adalah dan terpilih selamat buat Distinguished Toastmaster Wijaya. Selamat buat Anda semua dan tidaklah pernah untuk berhenti belajar dan terus berbagi di Jabat Toastmaster. Semoga melalui klub ini kita terus belajar, terus berbagi, dan memberikan inspirasi buat banyak orang. Saya kembalikan ke Toastmaster Resga. Baiklah, terima kasih Toastmaster Fitrini dan selamat kepada para pemenang. Selanjutnya kita sampai ke penghujung acara kita ya, dan kontrol acara akan saya berikan kepada Toastmaster Ugeng Wijaya. Kepada Toastmaster Ugeng dipersilahkan. Terima kasih pengarah acara kita hari ini, Toastmaster Resga Mukhren, yang telah membawakan acara ini dengan sangat luar biasa. Dan sebelum kita menutup acara pada sesi hari ini, saya ingin mendengar testimoni dari calon Toastmaster UKI. Bagaimana calon Toastmaster UKI atas sesi hari ini? Komentarnya. Oke, thank you atas waktunya. Sebelumnya, saya merasa kompak sekali ya. Jadi, di sini tuh seperti saya melihat kayak kita lagi video call dengan keluarga gitu. Jadi kita mengutarakan sebuah opini, kita mengutarakan sebuah ada penilaian, ada ini, ada yang menilai, ada yang menurut saya sangat dekat sih. Terus dengan ada yang memberikan materi yang bermanfaat, ada yang memberikan ulasan historical, ada yang memberikan kayak tadi Bu Ayu ya menceritakan dengan keluarganya, itu menurut saya jadi nilai sendiri sih, dan juga menambah relasi juga sih teman-teman. Menurut saya sih positif sekali sih. Terima kasih Toastmaster UKI. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Dan kalau sudah tertarik ingin menjadi anggota, nanti bisa hubungi kami untuk menjadi anggota. Kemudian juga saya ingin mendengar satu testimoni lagi dari Bali. Toastmaster Ayu. Bagaimana pendapatnya tentang sesi hari ini mengenai topiknya dan lain sebagainya? Saya senang dengan seperti yang ada di chat, di ruang chat itu topik dadakannya itu sangat bermanfaat. Saya sangat suka dengan cerita-cerita tentang cerita-cerita rakyat kalau saya bilangnya. Dulu waktu kecil kalau ke dokter pasti saya mau, bukan padahal takut disuntik, tapi pasti mau karena pasti nunggunya 2 jam, pasti dibeliin cerita rakyat, entah itu cerita rakyat asal Banyuwangi atau dari mana saja. Jadi saya senang sekali di pertemuan jabat ini, kebetulan ya kok pas cerita rakyat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan calon Toastmaster UKI, jabat memang selalu guyup, selalu menyenangkan seperti saudara sendiri. Itu memang benar. Terima kasih, selamat untuk pertemuannya yang selalu sukses, saya percaya. Buat jabat. Hidup jabat, maju terus, pantang mundur. Baik, terima kasih Toastmaster Aryu atas komentarnya. Dan kepada rekan-rekan jabat dan para tamu, kita akan bertemu kembali di Sabtu minggu depan di 10 Oktober di waktu yang sama, jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi silakan rekan-rekan bisa menjadwalkan waktunya untuk bertemu kembali pada Sabtu depan. Dan terima kasih sudah berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Saya mewakili pengurus jabat, pamit undur diri dan sampai ketemu pada Sabtu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah semua. Bye. Sampai jumpa semua.